Ini orang kadang suka lupa ya, nama istilah gono gini. Nih ya, aku juga baru tahu sih. Gono gini tuh artinya baik aset yang dimiliki maupun hutang yang dimiliki itu yang dibagi dua. Begitu ya. Orang tuh sekarang suka fokusnya adalah gono gini tuh hanya harta yang didapat selama pernikahan. Jangan lupa utang yang dibuat selama pernikahan pun itu masuk ke dalam gono and gene. Feni Rose mengingatkan bahwa pembahasan mengenai gono gini tidak semestinya hanya melihat dari sisi harta atau aset yang dimiliki pasangan selama menikah. Menurutnya, kewajiban atau utang yang muncul dalam masa perkawinan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Pernyataan tersebut kemudian ramai dikaitkan dengan polemik Ruben Onsu dan Sarwenda. Tak sedikit yang menilai ucapan Feni memberikan perspektif berbeda di tengah perdebatan publik mengenai pembagian harta setelah perceraian. Kak, bagaimana cara pembagian harta gono gini pasca cerai yang masih bentuk KPR belum lunas? Jadi begini, kita artikan terlebih dahulu ya, apa yang dimaksud dengan harta gono gini atau harta bersama. Di dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di situ dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama. Artinya, ya, ketika terjadi suatu perceraian, maka akan timbul akibat hukum lainnya. Salah satunya adalah pembagian harta bersama. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari saudari, apakah yang berbentuk KPR yang belum lunas itu bagaimana teknis pembagiannya? Nah, ada beberapa kemungkinan ya. Apabila ada harta bersama yang masih dalam hutang atau masih berbentuk KPR, properti bangunan dan lain sebagainya misalkan, maka saran saya di sini lebih baik dijual harta bersama tersebut yang berbentuk KPR, kemudian hasil penjualannya, ya hasil take overnya atau over kreditnya, ya ini dibagi dua kepada mantan istri dan mantan suami. Ada kemungkinan lain, yaitu diteruskan angsuran tersebut atau diteruskan KPR tersebut sampai lunas. Setelah lunas, maka ini dibagi dua. Nah, tetapi saran saya, lebih baik ketika terjadi suatu perceraian, kemudian ada akibat hukum tentang harta bersama, lebih baik ini di take over atau over credit, dan hasil penjualan atau over creditnya ini dibagi dua kepada mantan istri dan mantan suami. Nah, dan saran saya, ketika terjadi suatu sengketa harta bersama, ya, kemudian ada berbentuk KPR, ini jangan dimasukkan dalam gugatan, ya, atau digugat menjadi objek gugatan. Karena berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan Kamar Pleno Mahkamah Agung atau perkara agama, ya, maka di situ dijelaskan apabila ada gugatan harta bersama yang berbentuk hutang, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. Nah, artinya saran saya tadi lebih baik objek dari harta bersama tersebut yang berbentuk KPR atau berbentuk hutang lebih baik dijual bersama, dan kemudian hasil penjualan atau take overnya, ya, atau over kreditnya dibagi dua pada mantan istri dan mantan suami. Pembagiannya apa? Dari awal aku minta ya udah nggak apa-apa. Aku hanya minta satu aset ini aja. Aset waktu itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. Aku cuma minta satu aset ini aja. Aset yang rumah. Di Cilandak ya? Iya, di Cilandak. Ya? Iya, di Cilandak. Di Cilandak. Yang 3? Yang 3 nggak apa-apa buat dia. 3 itu apa aja? 3 ada rempoa, ada villa, ada apartemen. Oke. Ya. Udah. Pembagian begitu? Ada pembagian. Udah begitu. Terus dia bilang, jangan. Udah kamu 2 aja, biar adil. Oh, bagus. 2. Dan ada chatnya juga, kamu bisa capture chat ini. Siapa yang pegang surat-surat? Surat-surat aset ini yang masih diagunkan atau disekolahkan ada di bank, ya. Yang nggak diagunkan, yang nggak disekolahkan, di mana surat-suratnya? Ada sama dia. Itulah makanya kami bikin surat. Tolong dong, surat villanya, surat ininya berikan ke kami, karena katanya bilang dikuasai sepenuhnya. Ini kok nggak, surat-suratnya kok nggak diserahkan ke kami? Munculnya adalah kredit macet, begini. Buat apa kami minta suratnya itu kalau tidak ada pintu yang mengatakan memang harus diserahkan sepenuhnya? Buat apa kami minta kalau surat-suratnya ada sama kami? Oh, nggak boleh, nggak boleh, karena PCA belum selesai. Kami coba selalu memberikan pernyataan yang bijak. Ruben menunda,
Ruben ini kena anak-anak. Karena kalau kami dari awal menyampaikan hal yang seperti ini, pasti akan ada orang yang tersakiti dengan kebenaran ini. Tapi kalau kemudian dikatakan framing putar balik, nggak boleh, tak boleh balik. Ya, mau nggak mau ya, walaupun ini menyakitkan, mohon maaf, makanya juga saya mohon maaf. Ya, ini harus kami sampaikan. Tadi kan Bang Minola sempat menyinggung soal kredit ya Bang ya. Apakah setelah perceraian itu memang Sarwenda sama anak-anak itu diberikan kartu kredit dan itu diperuntukkan untuk anak-anak saja atau cash juga boleh pakai? Apakah Oke, kartu kredit artinya begini, ya saya nggak paham, saya harus bilang nggak paham. Apakah kartu kredit itu diberikan untuk kepentingan anak-anak atau seperti apa, saya nggak paham. Tapi yang pasti tiap bulan Ruben itu dimintakan setengah dari seluruh pemakaian kartu kredit di bulan itu oleh S. Alasannya untuk anak-anak. limitnya berapa Bang? Saya nggak tahu limitnya, ya. Ruben nggak mau bicara masalah angka. Nanti kalau dia sebut, jangan kita shock lagi dengan angka dan itu. Dan akhirnya ada lagi orang yang nangis dan bahasa kami ini memojokkan gitu. Tapi paling tidak sudah ada angka yang bulanannya sebesar itu. Masih lagi bayar kartu kredit setengah, katanya untuk kepentingan anak-anak. Ruben kan tanya, ini apa aja pembelanjaannya, kok cuma angkanya, ya? Bayar 50 juta, itu setengah loh. Tadinya 100, dan 50. Tapi banyak nggak pernah lihat. Tagihan yang sesungguhnya berapa? Penggunanya untuk apa? Dia jadi tagih. Ya, Ruben bayar, tapi kan dia tanya, rinciannya apa? Dan 50 itu untuk apa aja, ini contohnya. Oh, nggak mau kasih. Ini real. Kan nggak mungkin lah. Ya, walaupun nggak ada manusia yang sempurna, saya kira Ruben nggak akan mungkin hanya untuk menyelamatkan nama baiknya dia melakukan pembohongan kami. Dari awal gue pisah, gue diem aja. Kalau ada wartawan aja gue menghindar, ya kan? Gue nggak pernah itu. Makanya kalau dalam lagi masalah jangan mau menang terus, jadi ngerasa menderita. Sama bapaknya aja dilawan. Tanya dong, sama bapaknya pernah ninggalin rumah karena sakit hati sama ucapannya. Gue nenangin. Mau dia berantem sama adiknya, gue nenangin. Nggak mau dibilang menghasut, ya udah. Iya udah, pokoknya lu paling benar deh, udah paling benar. Lu paling bener deh, ya. Gue cuma bilang, ingat lagi ini berita bisa sampai rame dari urus siapa ini mulutnya, hah? Lu ngomong kayak begitu, lu nggak pikir bagaimana harga diri gue di mata anak gue? Semangat, insyaallah semangat. Nggak apa-apa sesekali gini ya guys, biar minimal jadi orang diem, ya.